Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kecil Bunda? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai kegiatan berkisah tentang Nabi, Bunda Wiwi ingin mengajak teman-teman untuk bersolawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat dan salam untuk beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ya teman-teman dengan berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjadi umat yang bertakwa, yang taat kepada semua perintahnya dan mampu menjauhi semua larangannya. Yuk sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teman-teman, kisah hidup Nabi Muhammad SAW memang penuh dengan hikmah. Beliau adalah contoh dan teladan bagi semua umat. Semua sifat mulia makhluk di muka bumi ini ada di dalam diri Rasulullah SAW. Beliau itu adalah orang yang paling penuh kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan. Beliau pun sangat penyayang. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Bunda Wiwi ingin membawakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, terutama saat beliau masih anak-anak. Bunda mulai ya. Sudah siap semuanya? Ketika umat manusia pada waktu itu kehilangan pegangan hidupnya dan berada dalam kegelapan, lahirlah dari sebuah keluarga sederhana di kota Mekah seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan yang sangat besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal sekitar 7 bulan sebelum ia lahir. Kelahiran bayi laki-laki itu disambut gembira oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dengan penuh kasih sayang, kemudian bayi itu dibawa ke dekat Ka'bah, lalu diberi nama Muhammad, nama yang belum pernah ada sebelumnya. Teman-teman, menurut penanggalan para ahli, kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu kenapa tahun itu disebut dengan tahun gajah? Ternyata tahun itu kota Mekah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum niat mereka terlaksana, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung-burung ababil. Nah, itulah sebabnya tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Usoy, yaitu pahlawan dari suku Quraisy. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Mekah pada waktu itu, teman-teman, terutama golongan bangsawan, mereka menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita batiyah atau wanita di dusun padang pasir. Kenapa? Supaya bayi-bayi itu dapat menghirup udara yang segar dan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di kota. Dan supaya bayi-bayinya nanti bisa bicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Begitu juga dengan Nabi Muhammad kecil. Beliau dititipkan kepada seorang wanita yang baik yang bernama Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usianya 5 tahun.
Setelah berusia 5 tahun, Nabi diantarkan kembali ke kota Mekah untuk berkumpul bersama ibunya. Setahun kemudian, kira-kira usia Nabi 6 tahun, Nabi diajak oleh ibunya ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk berkenalan dengan keluarga neneknya. Kemudian Nabi juga diajak untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di kota Madinah. Nabi dan ibundanya Siti Aminah tinggal di sana kira-kira 1 bulan. Dalam perjalanan pulang di sebuah desa yang bernama Abwa, ibunda Nabi sakit, teman-teman. Kemudian ibundanya pun wafat dan dimakamkan di kota Abwa tersebut. Nabi Muhammad kecil sangat sedih hatinya, karena waktu itu usianya masih 6 tahun, Nabi sudah menjadi yatim piatu, tidak punya ayah, kemudian tidak punya ibu. Akhirnya Nabi pun kembali diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang, kecintaan. Nabi diasuh oleh kakeknya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Usia Nabi 8 tahun atau kira-kira 2 tahun kemudian, Nabi pun kehilangan orang yang sangat dicintainya. Kakeknya meninggal pada saat kakeknya berusia 80 tahun. Nah, Nabi tambah sedih, teman-teman. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, kakeknya pun meninggal. Sesuai dengan wasiat atau pesan dari kakeknya, Nabi dititipkan dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib, paman Nabi ini sangat sayang pada Nabi Muhammad kecil, terutama karena Nabi memiliki akhlak yang sangat baik. Selain itu, Nabi kecil ini juga senang membantu meringankan tugas-tugas pamannya dan keluarganya. Pada saat Nabi berusia 12 tahun, Nabi mulai diajak oleh pamannya berdagang. Mereka pun berniat untuk datang ke kota Syam. Namun sebelum sampai di kota Syam, baru sampai kota Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang alim, namanya Bukhairo. Pendeta ini melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad SAW yang waktu itu masih berusia 12 tahun. Lalu pendeta itu menasehati agar mereka kembali meninggalkan kota tersebut. Kembali saja ke kota Mekah. Begitu kira-kira nasihatnya. Kenapa? Karena beliau khawatir jika ada kaum Yahudi yang mengetahui tentang kenabian tersebut, mereka akan mencelakakan Nabi. Lalu Abu Thalib pun segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke kota Mekah. Setelah mereka kembali ke kota Mekah, Nabi pun kembali kepada pekerjaannya, yaitu menggembala kambing-kambing. Bukan hanya kambing keluarga pamannya, tapi juga kambing-kambing orang-orang di sekitarnya, dititipkan pada Nabi. Nah, teman-teman, dari pekerjaan inilah Nabi mendapatkan banyak pelajaran. Karena dengan menggembala kambing-kambing, Nabi belajar tentang kesabaran, keuletan, ketenangan, dan keterampilan dalam bertindak. Demikianlah teman-teman kisah Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil. Masya Allah ya, perjalanan hidup beliau sejak kecil penuh dengan kehilangan, terutama orang-orang yang sangat dekat, yang sangat Nabi cintai. Nabi kehilangan ayahnya, ibunya, bahkan kakeknya. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil, teman-teman, pertama-tama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman masih memiliki kedua orang tua, alhamdulillah. Kemudian kita pun dapat belajar bagaimana ketabahan Nabi saat kecil. Meskipun sudah tidak memiliki orang tua, Nabi tetap bersabar, kemudian membantu orang-orang di sekitarnya tetap belajar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, kita sudah belajar mengenai kehidupan Nabi Muhammad saat kecil. Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali kisah-kisah beliau, teman-teman.
bagaimana Allah menyebutkannya berkali-kali di dalam Al-Quran. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa menyimak kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW di usia beliau remaja, dewasa, bahkan usia beliau wafat. Insya Allah banyak sekali hal yang dapat kita ambil hikmahnya. Sekian dari Bunda akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.